Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya an-nawafilut tabi'atu lil faraid. Salat sunat yang mengikuti bagi sembahyang fardu, ya. Sembahyang sunat yang mengikuti bagi sembahyang fardu, artinya yang mengiringi sembahyang fardu. Nah, ini sunat yang yang seharusnya jangan kita tinggalkan lah. Kenapa? Karena sembahyang rawatib disebut namanya sembahyang rawatib, itu sembahyang yang paling utama setelah sembahyang fardu, ya. Setelah sembahyang fardu yang paling utama adalah sholat rawatib. Kalah yang lain kalah. Jadi nomor satu sholat sunat itu rawatib dulu tuh, yang mengiringi fardu, dan itu mudah mengerjakannya. Kenapa? Karena kita sekalian untuk sembahyang fardu, jadi gampang sekalian mengerjakan kita. Beda dengan tahajud, itu ekstra dikit anunya waktunya tuh. Beda dengan duha, harus ada waktu khusus kita siapkan tuh. Tapi ketika sembahyang fardu, kita nak mengerjakan fardu, nah ada sunat sebelumnya, ada sunat sesudahnya, itu disebut namanya rawatib, ya. Sembahyang sunat itu fungsinya diantaranya adalah menampal atau mencukupkan bagi sembahyang fardu yang kurang sempurna. Bahkan ada pendapat yang mengatakan 4 rakaat di sholat sunat yang kita kerjakan nanti di akhirat tapi mampu menutupi satu kewajiban, satu sembahyang wajib. 1 rakaat ke 1, ya. 4 rakaat sholat sunat itu nanti mampu menutupi, tapi di akhirat. Kalau di dunia bisa, ketika ada kewajiban yang belum diqadha tetap wajib diqadha. Cuman kalau di akhirat nanti ketika kita banyak sholat sunatnya, umpama ada sholat fardunya yang tak sah umpama, nah itu penampalnya itu sholat sunat, ya. Jadi rawatib, usahakanlah rawatib tuh. Sebelum sembahyang ada sembahyang, sesudah sembahyang ada sembahyang. Kita melatih di situ dulu. Nanti kalau sudah baru sholat yang lain. Situ dulu. Sebab itu nomor 1. Sholat yang utama, sholat sunat yang paling utama setelah fardu adalah sholat rawatib. Berarti yang lain kalah tuh, ya. Wa yusannu, dan disunatkan an tusalliya ghairu hadhihi shalah, disunatkan kepada kita sembahyang selain daripada sholat 5 waktu. Disunatkan, ya, disunahkan oleh Nabi berapa? Isnataini wa isyrina rakaatan, 22 rakaat. Jadi sembahyang yang mengiringi daripada sembahyang fardu jumlahnya semuanya 22. Nah, 22. Gimana dia? Raka'ataini qabla sholati subhi. Yang pertama 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nah, sebelum sembahyang subuh 2 rakaat dulu. Dan bahkan ini lebih utama nih, hebat sembahyang 2 rakaat sebelum subuhnya. Disusul nanti langsung berjamaah. Kata Nabi, seperti pahala orang yang berhaji, orang yang berumrah, tamatan itu masyhur hadisnya, ya, terkenal hadisnya, sering dibacakan penceramah. Sempurna kata Nabi, sempurna pahalanya haji, pahala umrah, sempurna kata Nabi. Siapa orang yang sembahyang sunat subuh, setelahnya nanti sembahyang subuh berjamaah sampai nanti di berwirid terbit matahari, nah pahalanya berapa? Seperti orang melaksanakan haji dan umrah kata Nabi, sempurna. Nah,
nanti pas kita meninggal umpama didatangkan pahala haji banyak, setiap hari kita naik haji, setiap subuh sembahyang subuh, ya kan? Nah heran kita, mana nih pahala aku kok bisa banyak ini? Ini kata Allah, pahala kau sembahyang subuh. Nah, tamatan sempurna kata Nabi, ya. Sempurna itu lah yang kos ada kurang. Kalau anak aku sempurna yang betul, ya. Nah dia sembahyang sunat subuh. Kayak apa niatnya? Usolli sunnatas subhi. Qabliyatannya ada ya. Usolli sunnatas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa ada kebiatan? Kenapa ada? Karena sembahyang subuh tidak ada sesudahnya, maka sebelumnya juga tidak ada, jadi cukup. Nah, maka cukup sholat sunat subuhi gitu aja. Sholli sunat subuhi rakaataini lillahi ta'ala. Nah itu yang dibaca kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu ayat yang pertama dibaca alam nasyrah. Apalah? Yang sunat subuh nih. Yang sunat subuh tadi itu yang pertama ayatnya alam nasyrah, yang kedua alam tarokai. Di dalam hadis disebutkan man qara'a alam wa alam, siapa yang membaca pada sembahyang sunat subuh itu alam tarokai dan alam nasyrah dan alam tarokai kata Nabi. Siapa yang membaca pada sholat sunat subuh, nah maka orang itu terhindar daripada alam. Orang itu tidak akan karena penyakit yang ya penyakit menular musibah yang tidak disukainya, insya Allah dihindarkan oleh Allah. Ya, dia tidak akan karena penyakit yang menular atau penyakit yang tidak disukainya, perkara-perkara yang tidak disukainya itu insya Allah dihindarkan oleh Allah berkat sembahyang sunat subuh, ya, berkat sembahyang sunat subuh. Adapun umpama kita kena musibah karena perkara yang kita tidak sukai, gimana Ustaz? Itu insya Allah toh, itu mungkin bukan musibah, bisa jadi itu meninggikan derajat kita, ya kan? Atau meningkatkan apakah Allah lebih tahu. Tapi caya itu toh hadis Nabi toh. Dalam riwayat lain lagi, siapa orang yang membaca alam nasyrah dan alam tarokai pada salat sunat subuh, dalam riwayat lain, maka orang itu kata Imam Nawawi Banten akan dipendekkan tangan-tangan musuh. Tangan musuh itu jadi pendek. Jadi pendek itu maksudnya apa? Di dalam tafsirnya di situ dijelaskan dalam syarahnya, arti tangan pendek itu ketika orang lain nak berbuat jahat sama kita, tangannya kada sampai. Nak ninju bingkok tangannya. Membawa secaunya. Hendak menimpas kada mempan umpamanya. Hendak menyantet terbalik umpama. Itu namanya pendek tangan-tangan manusia untuk berbuat jahat kepada kita. Ketika apa? Kalau kita mengamalkan sembahyang sunat subuh, membaca alam dari dalam, ya. Nah itu bagus diamalkan dari ya, bagus diamalkan sembahyang sunat subuh. Terus, jadi 2 sudah, jadi 22 tadi. Wa arba'an qabla salatil zuhri, dan 4 sebelum sembahyang zuhur. 4 sebelum sembahyang zuhur. Berat sedikitnya 4 nih. Yang zuhur ini lagi panas-panasnya nih. 1, yang kedua lagi panas-panasnya nih. Hari panas. Nah jadi 4. Boleh dikerjakan langsung 4, boleh dikerjakan langsung 2 boleh. Kalau dikerjakan 2 sama sembahyang subuh, tapi kada pakai benot. Seperti laksana salat subuh itu lebih banyak pahalanya. Tapi kalau mau dikerjakan langsung 4 boleh, tapi tidak usah pakai tahiyat awal. Bisa ya? Tidak usah pakai tahiyat awal. Kenapa? Supaya jangan menyerupai sembahyang zuhur. Kalau kita pakai tahiyat awal, tapi kalau pakai tahiyat awal udah boleh juga. Cuman tidak usah. Sebab kalau pakai tahiyat awal sembahyang sunat nih, itu menyerupai sholat
zuhur ini langsung dia berdiri, setiap ayat tuh baca surah, setiap rakaat baca surah, sampai 4 terakhir baru tahiyat akhir. Paham ya? Assalamualaikum. Aku sering 4 lah kalau aku jarang, aku 2 aku nak ngebut paham biasa. Ini salam udah tegasnya lebih kencang kan? Sat. Tapi kalau waktunya panjang, bolehlah 2. Kadang Bilal ini ada kompromi dia. Kan nengok kita sembahyang belakang langsung komat. Jadi kalau 2, kalau langsung cepat lah. Orang baru assalamualaikum itu sudah rakaat ketiga sudah, ya kan? Nah, aku 4 biasa, ngerjakannya langsung 4 kalau aku biasanya. Jadi 4 sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 sesudah zuhur. Berapa sudah? 8 tambah 2 10. Jadi sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. 10 dengan subuh tadi sudah. Ya. Wa arba'an, dan 4 qabla sholatil asri. Nah sebelum sembahyang asar. Nah sembahyang asar ini ada juga qabliyah dan ba'diyahnya ada juga. Jadi usolli. Tapi kalau zuhur tadi ada qabliyatan. Ada qabliyatannya ya niatnya. Usolli sunnat zuhri arba'a raka'atin qabliyatan. Sahajaku sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelumnya. Jadi baca sebelumnya. Kalau ada hafal Arabnya Indonesia aja. Usolli Allah dalam hati. Sahajaku sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Ini kalau langsung 4. Kalau 2 rakaat ini ya. Nanti zuhur sesudahnya usolli sunatal asri usalatul zuhri arba'a rakaatin ba'diyatan, sesudahnya ya. Ba'diyatan sesudahnya karena Allah Ta'ala. Sekali 4 boleh ya. Nah asar itu ada lagi qabliyatan ba'diyatannya ada langsung aja. Allahu Akbar. Sahajaku sembahyang sunat asar 4 rakaat. Sunat asar ini hebat juga. Sunat asar ini Nabi berdoa khusus Nabi berdoa bagi orang yang melakukan sholat sunat asar. Jadi kalau melakukan sunat asar 4 rakaat, kalau 2 bisa ada dapat lah. Dia 4 syaratnya. Jadi didoakan oleh Nabi. Doanya kalau pada khilaf doa rahmat. Ya Allah kata Nabi, beri rahmatlah orang yang sholat sunat asar 4 rakaat. Nah, khusus Nabi doakan lah. Cari dalam kitab tasawuf ada banyak lah keterangannya kan. Mana-mana kitab banyak menjelaskan doa Nabi orang yang sholat asar 4 rakaat dapat doa khusus dari Nabi 4 rakaat ya. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat qabla salatil maghrib, 2 rakaat sebelum sholat sunat maghrib. Sebelum maghrib 2. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sudah maghrib ya. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat qabla isya salatil isya, sebelum sholat isya, dan 2 rakaat sesudah isya ya. Nah yang ada qabliyah dan ba'diyahnya, 1 sembahyang zuhur, 2 sembahyang maghrib, 3 sembahyang isya. 3 ini cuman yang ada qabliyah dan ba'diyahnya niatnya tuh ya. Niatnya yang asar dengan subuh itu tidak usah pakai qabliyah dan ba'diyah, tidak. Bahkan ba'diyah tidak ada sesudah asar. Sesudah subuh juga tidak ada ba'diyah. Kenapa? Sebab haram tuh. Salatnya ibadah sembahyang subuh itu haram. Itu waktu tahrim. Sesudah asar haram sembahyang sunat ya. Salat sunat asar tidak ada lagi. Sesudah asar itu waktu tahrim ya. Nah, jadi yang ada ba'diyah dan qabliyahnya maghrib, isya dan zuhur. Asar dan subuh tidak ada qabliyah dan ba'diyahnya ya. Yang ada hanya salat sunatnya saja ya. Paham ya? Ingatlah. Jadi jumlahnya semuanya 22 semuanya. Al-mu'akkadu min hadhihi nawafil, yang sangat dikuatkan, yang mu'akkad ini Nabi tidak pernah meninggalkan yang mu'akkad lah. Tapi
yang ghairu muakkad dia dua toh. Jadi sholat sunat tadi dibagi dua. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kalau muakkad Nabi boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan. Kalau ghairu muakkad, nah kadang-kadang Nabi tertinggal, kadang-kadang mengerjakan ya, tapi sering mengerjakan. Jadi ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu yang dikuatkan, muakkad itu dikuatkan artinya. Yang dikuatkan itu Nabi boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau dia ghairu muakkad, nah Nabi bisa meninggalkan. Mana dia yang ghairu yang muakkad, mana yang 22 nih. 22 tadi mana yang muakkadnya mana? Nah, wal muakkadu min hadhihi nawafil asyru raka'atin. Yang dikuatkan daripada salat rawatib yang 22 ini, yang dikuatkan adalah 10 rakaat. Nah, 10 teman. Mana dia? Raka'atani qabla salati subhi. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nah, itu boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan tuh. Sebelum sembahyang subuh itu dikuatkan Nabi. 2 raka'atani qabla salati zuhri, dan 2 rakaat sebelum salat salat sunat zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat. Kalau tadi kan 4. Jadi 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Sembahyang sunat sebelumnya nih, sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaatani ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Tadi kan 4 tadi sesudah zuhur. 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad. Digabungkan Bang Ustaz? Boleh tadi ya. Boleh dong. 2 rakaatani ba'da salatil maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Tadi sebelumnya ada ya. Sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2. Nah ini jadi yang sebelum maghrib itu tidak dikuatkan nian, ya, tidak dikuatkan nian. Yang dikuatkan betul yaitu sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Kenapa? Kemungkinan maghrib itu kan waktunya sempit, ya. Jadi kita disuruh agak bersegera mengerjakan sholat maghrib itu, sebab bisa keluar nanti waktunya kalau lambat-lambat, ya. Tapi itulah, memang begitulah sudah sunnah itu, ya. Jadi tidak dikuatkan sebelumnya, yang sesudah maghrib dikuatkan. Wa raka'atani ba'da salatil isya, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi sebelum isya 2 rakaat tadi kan, sesudah isya 2 rakaat. Nah sebelumnya itu ghairu muakkad, sesudahnya yang muakkad. Paham nggak? Ingat lagi kira-kira? Ingat lagi kira-kira? Ingat lagi tak? Nah itu penting, itu bagus betul sembahyang sunat rawatib nih, ya. Kita melatih diri kita tuh untuk bisa kuat ibadah tuh, ya. Sembahyang sunat rawatib, ya. Sunat rawatib tuh yang utamanya tuh di rumah. Kalau rumahnya parah, kalau rumahnya jauh ke masjid jalan, ya. Dalamnya di rumah, nanti masjidnya sembahyang partinya. Tapi kalau di masjid bagus juga, ya. Di masjid itu banyak lagi plus nih, ada i'tikaf, ya. Kita makin banyak niat untuk menuju ke masjid, makin banyak pahalanya. Kita berbuat baik ini 1 dibalas oleh Allah 10. Ya, berbuat baik itu 1 dibalas 10. Niatnya saja sudah dicatat oleh Allah. Kita tadi mama jam 7 pasang niat nih, aku insya Allah hadir nanti mau lihat sini. Itu udah dicatat oleh malaikat 1 kebaikan. Datang kita jam 8 habis isya, dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Nah hebatnya. Tapi kalau kita nak berbuat jahat, nah, aku pokoknya malam nih hendak kesana ngapa? Pokoknya adalah macam-macam sana kan. Nah, selesai apakah kejahatannya? Ya, ngapel kan misal. Kena nyari budak doa. Berniat kata Allah, hai malaikat jangan catat dulu. Belum dicatat dah. Belum dicatat, tunggu dulu. Pas jam 8 pergi dia, ketemuan dia. Nah, baru dicatat 1. Ketika dia berbuat keburukan
dicatatnya Allah cuma satu. Nah kalau kebaikan tadi berniat dicatat satu, ketika dia melakukan dicatat 10. Tapi kalau kejahatan berniat belum dicatat, ketika dia melakukan dicatat satu. Jadi 1:10 dong kejahatan dengan kebaikan. Tapi kenapa maka kita banyak catatan keburukan? Nah itulah yang ngarannya manusia. Manusia itu asal kata nasia, nasi tuh, nasi yang kita makan tuh nasi itu artinya lupa. Orang banyak makan nasi lupa, ya kan? Manusia ini perlu sering jahaji rumah irama manusia, ya kan? Nah, sering tempat salah dan lupa itu manusia. Makanya kita kadang banyak catatan keburukan, padahal Allah sudah baik dah. Bedanya 1/10. Kalau keburukan dicatat 1, kalau kebaikan dicatat 10. Tapi masih di kita banyak keburukan. Ya, kita bawa seperti ini dihapus keburukan kita kan. Mana dalilnya? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kata Allah. Kebaikan itu mampu menghapus keburukan. Nah, dihapus keburukan kita, tapi masih di banyak catatan keburukan. Itu aneh gitu nih. Tapi memang kayak itu bang saudara ya kan? Memang begitu saudara. Memang seperti itu, ya. Ini live-nya, live itu pingsan sebenarnya.